Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya. Baik, sekarang kita coba SDM 3 baru. Suba, yes. Baik, pada hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu dulu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semuanya berdiri dulu. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa pada pagi hari ini mengawali ini pelajaran kita yang akan dipimpin oleh teman kita Putri. Silakan Putri. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah yang pasti dan napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai pelajaran kami, sertai dan tuntut kami. Semoga lancar dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Kak Putri sudah memimpin doa pagi hari ini. Nah, Ibu mau cek, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit. Puji Tuhan hari ini hadir semua. Dan kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dengan tema adalah Allah sumber kekuatanku. Apa tadi temanya? Allah sumber kekuatanku. Baik, Miss mau tanya nih. Mengapa kita menyebut atau menjadikan Allah itu sumber kekuatan kita? Yang bisa angkat tangan? Kenapa? Sebelum kita ke materinya. Ada yang tahu? Mengapa Allah itu kita jadikan sumber kekuatan?
Ada yang tahu? Ayo, Sanya. Karena Allah memberikan kita Tuhan dalam Oke. Ya, ada yang lain? Apa? Allah sumber kekuatan. Itu mengapa kita jadikan sumber kekuatan? Ada yang mau nambahnya? Kak Putri? Ada Kak Putri? Oke. Itu adalah sebelum kita masuk, kenapa Allah kita jadikan sumber kekuatan? Karena Dia sang pencipta yang maha kuasa. Apa saja boleh Dia lakukan karena Dia yang menciptakan kita semuanya. Dan Dia bertanggung jawab atas ciptaannya, seperti itu. Nah, pokok materi kita pada hari ini adalah Daud mengalahkan Goliat. Ada yang tahu cerita Daud mengalahkan Goliat? Coba Sanya. Ayo, apa San? Israel terdapat salah satu kelompok tentara. Salah satunya itu adalah orang Iya, betul. Goliat ini ingin mengalahkan salah satu kelompok dari Israel juga. Iya, Karena di sana tidak ada yang berani melawan Goliat, cuma seorang anak muda. yang bernama Daud Oke. yang berani mengalahkan karena dia percaya kepada Tuhan dan dia bukan apa yang Tuhan inginkan. Lalu dia berhasil mengalahkan Goliat dan dia dianggap sebagai seorang seperti pahlawan. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke, terima kasih Kakak Sanya. Ya seperti itu ya, sebelum kita masuk dalam penjelasan, coba kalian buka Alkitabnya 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45. Buka Samuel 1 Samuel itu perjanjian lama. Ayo, 1 Sam. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang di sana? Sudah ketemu 1 Samuel ayat pasal 17 ayat 40 sampai. Nah, ya ini ya 1 Samuel ayat pasal 17 ayat 40 sampai 45. Coba dibaca. Gantian dulu. Jonse, ya, 1 ayat 1 ayat 17 ayat 40. Iya. Ya. Empat puluh satu, Ellen, coba dibaca ayat yang 41. Gantian ya. Ya, 43. Lanjutkan ayat selanjutnya. Lanjut ayat yang keberapa? Sanya dibantu. Sanya terakhir, ayo Sanya terakhir yang kencang Sanya. Baiklah. Nah, ini adalah cerita Daud mengalahkan Goliat. Kalian tahu ditulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 45 itu dengan tema yang di dalam Alkitab perkelahian Daud dengan Goliat. Nah, perkelahian Daud dengan Goliat. Kenapa? Kalian tahu bahwa Goliat itu adalah seorang tentara Filistin. Ya, tentara Filistin yang punya pengalaman. Dengarkan ini kita masuk dalam penjelasan ya.
Dia mempunyai tubuh yang besar, ya tidak? Sampai dia dijuluki raksasa. Itu ya tentara Filistin. Dia punya pengalaman berperang, berkali-kali perang. Tentara Filistin yang namanya Goliat tidak pernah kalah. Dia selalu membawa kemenangan. Itu tentara orang Filistin yang namanya Goliat, disertai dengan tubuh yang gagah, berani, besar. Semua orang pada takut. Dan setiap kali Goliat ini berperang, dia selalu pulang dengan membawa kemenangan. Pada suatu ketika, ada seorang anak muda yang bernama siapa? Daud. Dikatakan di dalam Alkitab itu, anak muda itu dia tidak berpengalaman di dalam berperang. Pernah enggak Daud berperang sebelumnya? Tidak pernah. Daud bahkan asalnya Daud itu dia seorang pengembala domba. Tahu pengembala domba? Nah, kerja dia pengembala domba, bernyanyi pujian selama dia mengembala domba sambil memainkan musik kecapi seperti itu dituliskan dalam Alkitab ya. Dia bernyanyi, suaranya bagus. Dia menjaga domba sehingga pada saat domba yang ingin memangsa dombanya, apa yang terjadi? Pernah enggak dengarnya? Daud mengalahkan. Ayo coba Put. Iya, Daud mengalahkan binatang buas hanya dengan tongkatnya. Kalau bukan kekuatan daripada Tuhan atau Allah itu sendiri, mana mungkin Daud bisa mengalahkan binatang buas. Tapi karena Daud percaya sungguh bahwa Tuhan Allah itu beserta dengan dia dan apapun yang dia lakukan hanya untuk Tuhan, dan Tuhan adakan pembelaan buat Daud sehingga dia bisa mengalahkan binatang buas. Nah, pada suatu hari si Raja Saul memanggil pasukan untuk berperang melawan tentara Filistin, tapi tidak ada yang berani karena mereka takut karena tentara Filistin itu terkenal si Goliat tadi gagah, berani, besar dan tidak pernah kalah dan mereka takut. Tapi ada satu anak muda yang namanya Daud. Dia dikatakan masih muda, badannya kemerah-merahan sehingga dia berani melawan Goliat. Tapi apa yang terjadi? Si Raja Saul pada saat itu, Raja Israel, dia takut. Apa yang diandalkan si Daud ini kecil kok. Badannya masih muda. Dia ragu dan takut. Tapi Daudnya percaya kalau dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, dari situ penjelasannya ya. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Apa? Iya. Kalian harus tahu dari pelajaran kita ini bahwa kalian harus memahami, mampu bersyukur, mengakui bahwa Allah sumber kekuatan. Siswa mampu menyampaikan moral utama. Apa yang kita ambil dari situ? Pesan moral dari situ? Dari ceritanya Daud dan Goliat? Iya, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Nah, kita lanjut lagi. Yang di sini ya. Nah, Goliat tadi. Satu ketika Daud berperang melawan Goliat. Yang kalian baca tadi apa kata reaksinya si Goliat ketika melihat Daud? Meremehkan. Dia dan merasa terhina karena kok Daud nggak pakaian perang sih, sedangkan saya ini gagah pakaian perang. Siapa yang tahu kenapa Daud tidak memakai pakaian perang? Coba, Ellen. Ya, terus? Ya. Oke, betul sekali jawaban kalian. Daud tidak memakai pakaian perang karena pakaian perang itu kan orang besar semua. Orang yang berperawakan besar, yang gagah. Sementara Daudnya kecil, ya tidak cocok, tidak masuk kepada dia. Sehingga dia tidak berpakaian perang. Yang dia bawa adalah hanya ketapel atau umban batu. Oleh sebab itu, si Goliat tadi merasa terhina. Kenapa menghadapi saya seorang pahlawan? Seorang tentara Filistin yang gagah berani, yang punya pengalaman banyak berperang, yang menangkan banyak peperangan. Kok musuh saya seperti ini? Dia meremehkan dan selalu menganggap bukan lawannya si Goliat. Dilihat dengan fisiknya.
Ya, tapi apa yang terjadi? Kehendak Tuhan bukan seperti kehendak manusia. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Bisa terjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Nyaring dong, amin. Amin. Iya, bisa terjadi sesuatu yang tidak kita pikirkan bisa terjadi. Nah, setelah itu kita lihat ceritanya bagaimana. Setelah itu mereka mau berperang, akhirnya si Daud tadi mengalahkan Goliat dengan apa? Mereka mau maju, setelah itu si Daud melakukan apa? Mengambil batu ditaruh di sakunya, dia arahkan ke tapel ke wajahnya Goliat. Akhirnya Goliat mengenai batu di dahinya, dia terjatuh. Setelah terjatuh, pisau pedang yang ada di pada Goliat diambil Daud dan Daud potongkan ke leher Goliat. Akhirnya siapa? Ngeri ya. Akhirnya Daudnya menang, dan melihat kekalahan seperti itu semua tentaranya berlarian. Ya, bahwa Goliat dikalahkan Daud. Itu bukti penyertaan Tuhan karena Daud senantiasa percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang tidak mungkin menurut Goliat, bahkan Goliat bisa dibuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia tidak pakai senjata tapi Daud bisa memenangkan peperangan tersebut sehingga Daud menjadi pemenang di dalam peperangan itu. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Nah, kita lihat ini ya. Selain daripada Daud, ada lagi kisah yang di dalam Alkitab yang tidak mungkin terjadi secara manusia. Ada 3 tokoh di dalam Alkitab di mana mereka itu dipaksa untuk menyembah berhala. Kamu tahu berhala? Berhala itu sesuatu yang bukan dari Tuhan, ya kan? Menyembah patung emas, disuruh dipaksa menyembah patung emas buatan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi 3 orang itu yang dalam Alkitab, mereka tidak mau. Karena itu bukan Tuhan. Ngapain kita menyembah patung, ya toh? Kenapa kita harus menyembah patung? Mereka bertiga tidak menyembah patung. Ketika mereka tidak mau menyembah patung oleh Raja Nebukadnezar, mereka dihukum. Dibuang kemana? Ke perapian, ya. Dibuang ke dalam perapian, api yang menyala-nyala 10 kali lipat panasnya. 7 kali lipat. Coba bayangkan. Panas sekali. Jadi mereka bertiga itu, siapa namanya? Ada yang tahu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu dihukum oleh Nebukadnezar, diikat dan mau dibuang ke api. Karena apa alasannya? Karena tidak mau menyembah patung. Buat apa yang menyembah patung? Kita hanya Tuhan yang Esa yang kita sembah. Allah sumber kekuatan kita. Mereka bersih. Dan apa yang terjadi ketika mereka dilempar? Bertiga yang dilempar. Nebukadnezar melihat bukan 3 orang, tapi berapa? Berapa orang yang dilihat yang di dalam api itu? Ada 4 orang, karena di situ ada malaikat yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya kan? Nah, coba lihat gambar sini. Inilah gambaran api yang mereka bertiga ini adalah, nih, mereka dibuang ke api, ya, dapur api yang menyala-nyala. Ini karena mereka bertiga ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, karena mereka tidak mentaati Nebukadnezar yang menyuruh menyembah patung. Gak mau dong, itu bukan Tuhan, ya kan? Apa kita sembah, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah mereka itu yang selain dari Daud. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah ketiga orang inilah yang keluar dari api yang menyala-nyala karena mereka percaya dilindungi oleh Tuhan, seperti itu. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini sedikit penjelasan tentang tadi adalah Daud. Jadi selain Daud, ada lagi tokoh yang percaya sungguh kepada Tuhan sehingga mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain Daud tadi adalah 3 tokoh ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka yang dibuang
Di sini yang mereka dibuang ke dalam api yang menyala-nyala ini, ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang, nah ini dia gambarnya ya, mereka yang dibuang. Nah, kamu lihat di situ, 1, 2, 3 ada yang di belakang. Yang dilihat ketika mereka dilempar ke api yang menyala, yang terlihat adalah 4, karena di belakang itu adalah seorang malaikat yang melindungi mereka tadi. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka percaya kepada Tuhan, ke Tuhan Allah, bukan kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar pada saat itu, patung emas. Jadi mereka tidak mau, makanya mereka melihat itu, apa yang terjadi? Baru mereka bersujud bersembah. Ternyata Allahmu luar biasa melindungi. Seperti itu. Nah, itulah dari penjelasan kita pada pagi hari ini, materi kita. Sekarang sudah paham? Paham? Ada yang mau bertanya dari penjelasan yang singkat tadi? Tidak ada. Sudah paham semua? Ya, paham ya dari penjelasan. Sekarang kita masuk ke dalam kuis. Peraturannya kalau ada kuis, selesaikan dulu pertanyaannya baru mengangkat tangan. Boleh mengangkat tangan ya. Dijawab, selesaikan dulu pertanyaannya baru kita mengangkat tangan ya. Tidak boleh berbicara sebelum disuruh. Yang pertama, kuis pertama, siap-siap ya. Aku adalah pengembala domba. Badanku kecil dan kemerah-merahan. Tapi aku berani melawan raksasa karena aku percaya kepada Tuhan. Siapakah aku? Angkat tangan. Ayo, semua ternyata bisa semua ya. Coba dijawab 1, 2, 3. Siapa? Daud. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Daud. Ya, sekarang kuis yang kedua. Lihat ya. Aku sangat besar dan kuat. Aku seorang prajurit Filistin. Menentang orang Israel untuk melawanku. Tapi aku kalah setelah melawan anak muda. Siapakah aku? Tahu semua nih. 1, 2, 3. Iya, betul, benar. Itu Goliat. Goliat itu disebut juga raksasa karena dia badannya besar. Karena dia memang terkenal tentara yang selalu menang. Kemudian kuis yang ketiga. Aku adalah Raja Israel saat itu. Awalnya aku takut pada Goliat. Tapi akhirnya aku melihat kemenangan Daud. Siapakah aku? Yang lain? Belum tahu. Baik, benar jawabannya adalah Raja Saul. Kata kita dari materi tadi, Raja Saul itu pertama itu ragu. Ragu ya, pada itu Goliatnya, Raja Saulnya ragu melihat siapa? Melihat Daud. Karena dia masih muda, tapi ternyata dia bisa mengalahkan. Oke, selanjutnya kuis yang selanjutnya ya. Aku adalah alat sederhana yang digunakan Daud. Dengan bantuanku dan batu kecil, Goliat jatuh tersungkur. Siapakah aku? 1, 2, 3, apa? Iya, ketapel. Itulah alat Daud mengalahkan Goliat. Ketapel itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Yang pakai begini ya, alat tradisional seperti itu. Nah, sekarang sesi kuisnya kita mau masuk ke diskusi ya. Tapi sebelum kita diskusi, berdiri dulu. Berdiri dulu, kita akan ice breaking. Peraturannya adalah siapa yang menyanyinya loyo, kita arahkan tangan kita dor. Oke? Oke? Siap? Siapa yang loyo, menyanyi tidak semangat, kita arahkan tangan kita dor ya. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ayo siap, siapa yang loyo? Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siapa yang loyo? Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak. Jonse, arahkan tangan Jonse ke Jonse. Saya Laskar Kristus, siap gerak der. Saya Laskar Kristus, siap gerak der. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tepuk tangan dulu. Ya, oke lah. Semangat ya. Silakan duduk. Jose, kenapa tidak semangat? Kurang tidur? Atau gimana? Oh, baiklah. Kita akan sesi kuis. Bukan sesi kuis, sudah lewat. Kita akan sesinya diskusi. Diskusinya sebagai diskusinya Alkitab tadi, ya. Alkitab 1 Samuel tadi, ayat pasal 17 ayat 40 sampai 45. Kamu baca dulu, setelah kamu baca, lalu setiap kelompoknya menjawab 5 pertanyaan, kemudian disimpulkan, lalu dipresentasikan, ya. Setiap kelompoknya. Apakah ada yang mau berubah kelompoknya ini? Seperti ini. Baiklah, akan kita kasihkan siapkan bukunya, pensilnya. Baik. Setiap kelompok ya harus bekerja sama. Silakan untuk ini kamu menulis lalu dijawab. 5 ini ditulis lalu kamu ditulis ininya lalu kamu jawab ya. Ini ya yang 1, 2, 3, 4, 5 kamu tulis di buku tulis lalu kamu jawab. Kamu tidak ikut diskusi, kamu berdua ya. Kerja yang namanya diskusi adalah harus bekerja sama. Ayo berhadapan berdua. Ellen akan saya kasih nama ya. Yang ini adalah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. 1, 2, 3 ya. Ini adalah kelompoknya Daud, kelompoknya Goliat, kelompoknya Raja Saul. Oke, 3 kelompok ya. Daud, Goliat, Raja Saul. Silakan berdua tulis di buku, tulis 1 buku, yang 1 menjawab, nanti ketuanya nanti akan presentasi kelompoknya. Silakan bekerja sama, harus berdua, harus berkomunikasi. Silakan, 1 menulis, 1 bercakap-cakap. Baca dulu Alkitabnya, baca dulu sebelum mengerjakan, baca dulu Alkitabnya. Dibaca dulu Alkitabnya, dibaca dulu sebagai bahannya di Alkitab ya. Baca dulu Alkitabnya, ayat yang ke-40 sampai 45. Ayo, kamu ke sini. Ya. Nanti setelah dibaca, kamu menjawab pertanyaan yang 5 pertanyaan. Yang ini ya, siapa tokoh utamanya, mengapa Daud menghadapi Goliat, apa arti sombong dan siapa Goliat, jelaskan. Seperti itu ya. Jadi, setelah kamu baca, kamu jawab 5 pertanyaan. Setelah dijawab, disimpulkan, nanti siap dipresentasikan. Silakan. Ayo, yang namanya kerjasama berdua, ayo saling ngobrol. Yang satunya baca Alkitab dia ya. Yuk, Jonse. Silakan. Pinjamkan sini ya Alkitabnya ya. Nah, kamu sini ya, ini Alkitab. Nah, kamu tulis sini. Silakan bekerja sama Jonse dengan Ellen. Waktunya cukup 20 menit ya. Saya kasih waktu 20 menit.
Alkitabnya dibaca dulu. Ya, bekerja sama yang satu bacanya kalau soalnya ditulis. Soalnya ditulis. Yang namanya diskusi harus bekerja sama. Lalu saling berbicara, mengungkapkan pendapatnya. Jelas pertanyaannya? Jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan pertanyaannya. Ayo Jonse. Gimana Jonse? Sudah, tulis dulu soalnya, baru dijawab ya. Silakan komunikasikan jawabannya. Cukup jelaskan pertanyaannya, tidak ada yang ditanyakan pertanyaannya, tidak ada yang dipahami. Paham semua?
Nomor 4 bukan itu ya, apa artinya sombong? Untuk yang nomor 4 ya. Ini ya, sombong yang ini ya. Jelaskan. Dan siapakah Goliat? Jelaskan apa artinya sombong itu apa, kemudian siapa Goliat itu, kamu jelaskan. Terus yang nomor 5, apa yang kamu lakukan jika kamu mengalami kesulitan? Dan pengalaman apa yang kamu ambil dari cerita tersebut? Nah, kamu di sini menjelaskan apa yang kamu lakukan dulu kalau kamu sedang kesulitan, kemudian pengalaman apa atau apa yang kamu ambil dari cerita si Goliat dan Daud tuh, apakah harus seperti hikmahnya yang kita ambil ya? Pengalaman yang kita ambil dari situ, apa yang harus kita lakukan di cerita Daud itu. Lalu kamu simpulkan, presentasekan setiap kelompoknya, mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sudah? Belum? Oh, iya. Nanti yang berbicara siapa? Jesselyn. Iya. Bagaimana Put? Sudah? Sudah hampir selesai ya? Kalau Ellen sudah? Ya? Boleh, pakai kertas boleh, yang kamu bacakan boleh, 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 boleh. Sudah Kak? Sudah? Iya. Ingat ya tadi kelompoknya apa? Daud. Kelompoknya apa tadi sini? Goli, Rajasa. Iya. Jelas kan pertanyaannya? Iya. Nanti Pak kalian bisa berbagi tugas ya pada saat presentasi nanti, disepakati kelompoknya masing-masing.
Bagaimana kelompok Goliat? Sudah? Belum? Sudah? Sudah? Gimana? Bisa enggak? Hah? Dalam cerita siapa? Iya, dan cerita adalah iya. Ini kita ya ini, ya kan? Yang nomor 2 bisa? Ya, nomor 3 nama orang Kristen. Nomor 3, 4 siapakah? Tuhan. Ya kan? Nah, siapa? Ya kan? Nah, yang nomor 5 tulislah doa. Nah, ini bisa nulis di sini. Kamu nulis doa di sini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kan doa-doa. Doa dengan kata-katamu sendiri. Apa? Coba apa? Katanya contoh. Contoh apa? Hikmahnya misalnya dari Daud. Ceritanya berarti kita tidak boleh up. Nah, gitu. Tidak boleh apa. Dan jangan apa. Itu saya anu kan ya lagi ya. Untuk yang cerita Daud dan Goliat itu ada 2 karakter yang berbeda. Seperti itu. Paham? Paham nggak? Coba yang punya kamu. Coba ini, coba lihat. Ini bisa. Bisa nih ditulis dengan kata-kata sendiri. Tuhan Yesus, makasih. Kan gitu berdoa. Ya, sendiri. Gimana? Ini sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Dari soal tidak? Jelas ya? Sudah nomor 5 ya? Oke. Kalian sudah disepakati. Nanti siapa yang berbicara? Daud. Oh ya, Daud. Terus nih tugasnya apa? Oh ya, bagi tugas ya baca soal dan kamu menjelaskan, mempresentasikan. Oke, jadi adil ya. Oke, bagus. Nanti kamu di sini ya, kamu sepakati juga siapa yang nanti berbicara. Boleh bagi tugas boleh, atau mau sekaligus satu tidak apa-apa ya. Bebas. Apa bagi tugas atau sekaligus? Bagi tugas. Oke, disepakati ya. Namanya kita diskusi itu berarti bekerja sama, saling menolong, saling berkomunikasi ya. Jangan diam, tapi kita berkomunikasi, belajar mengeluarkan pendapat. 2 pendapat yang berbeda dijadikan satu. Itu namanya berdiskusi, membicarakan. Sepertinya kelompok Daud sudah siap ya. Kita tunggu dari kelompok yang lain. Masih ada kelompok Goliat. Masih sampai di berapa persen tah? Oh iya, sudah hampir 90%. Untuk yang Raja Saul? Oh, masih kita tunggu ya. Masih ada di kelompok Raja Saul, masih sedang berdiskusi. Iya. Baiklah. Waktunya terus berjalan. Masih ada waktu 5 menit untuk diskusi.
Menyelesaikan diskusi. Sudah mau selesai tuh. Sudah, tinggal 2 lagi ya. Hampir mau selesai. Ya, bicarakan ya. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Yang mana yang tidak paham, pertanyaan yang keberapa, bisa dibantu. Sudah? Kelompok Goliat sudah? Oke. Sudah dibagi tugasnya? Sudah, oke. Bagaimana dengan Raja Saul? Kelompok Raja Saul. Ayo kelompok Raja. Bagaimana ini? Pak Raja Saul. Iya loh kelompoknya. Raja Saul apa? Bagi tugasnya misalnya yang satu baca soalnya, yang kamu yang menjelaskannya gitu. Atau mau kamu sendiri gitu. Boleh gitu. Yang satunya baca soalnya. Soalnya ini kamu yang menjelaskan, boleh begitu. Oke? Paham? Bagi tugas atau sendiri aja? Oke. Dirundingkan siapa yang soalnya, siapa yang menjelaskannya. Oke. Ya, kamu kelompoknya ingat ya, kelompoknya dengarkan dulu kelompok yang nomor 1, dipahami, didengarkan bagaimana caranya. Coba ya. Bagaimana Raja Saul? Masih lama Raja Saul? Sepertinya Raja Daud. Sepertinya kelompok Daud sudah tidak sabar ya, pengen mempresentasikan hasil diskusinya. Kita bersabar karena kita harus menunggu kelompok yang lain sampai menyelesaikan tugasnya. Sudah? Baik. Sudah semua tugasnya? Sudah? Apa ini? Ya? Iya. Oke, baiklah. Tidak diminta untuk tidak menggeser layarnya ya. Oke. Ada permintaan dari kelompok Daud agar tidak menggeser layarnya. Baiklah. Sudah selesai semua? Sudah siap? Goliat, sudah siap? Oh ya, sedikit. Sudah? Baik. Sekarang sudah saatnya kita mempresentasi atau sesi kita presentasi setiap
kelompok. Tadi ada permintaan dari teman, tidak boleh di layarnya dimatikan ya. Ya sambil baiklah. Kita akan melihat hasil dari diskusi kelompok pada pagi hari ini, yaitu dengan tema tadi apa? Alas sumber kekuatanku dengan pokok materi. Daud mengalahkan Goliat. Baiklah, akan kita dengarkan sama-sama dari hasil kelompok 1, yaitu kelompok Daud. Silakan, dipersilakan. Berdiri aja di tempat, tidak apa-apa. Yang lain, kelompok lain boleh? Oke. Gimana? Boleh mau ke depan? Boleh, silakan. Silakan. Ya, dengarkan ya. Ya, silakan, mari silakan. Mulai siang Ya. Oke, selamat siang. Ya. Oke, salam semuanya teman-teman kita. Salam. Hasil dari diskusi kami. Ya. Mulai dari nomor 1. Ya. Oke, dari pertanyaan ini, Mm-mm. jawaban yang paling jelas adalah Daud. Karena Daud mendalami cerita dan selalu hadir. Ya, oke lanjut. Lanjut ke nomor 2. Kelompok kami telah menentukan bahwa jawaban yang akurat adalah meremehkan dan merespon hina dari ucapan Goliat, yaitu anjingkah aku ini sehingga kau dapat mendatangiku dengan membawa tongkat saja. Oke, lanjut. Nomor 3. Kayaknya udah selesai. Mm-mm. Oke, berdasarkan tema yang telah ditentukan, Allah adalah sumber kekuatanku. Maka jawaban pertanyaan ini adalah karena Daud mengandalkan Tuhan Sebagai kekuatan. sebagai kekuatannya. Iya, lanjut. Dia berdoa sebelum melawan Goliat. Iya. Lanjut. Dalam perkara Goliat bertaut, kamu berarti menganggap lawannya enteng. Iya. Goliat. Iya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Iya. Oke, kami telah menentukan jawaban untuk soal kali ini. Yang akan kami lakukan adalah memohon akses bantuan kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Iya. Sampai situ ada yang mau menyimpulkan atau mau kamu simpulkan lagi dari seluruh jawabanmu apa? Apakah hanya di situ atau kamu memberi kesimpulan? Gimana kesimpulannya? Bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Ya. Sesuai dengan yang telah disampaikan. Iya. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya dari temannya. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas atau tidak sesuai dengan jawaban kalian atau ada? Ada tidak? Oh, berarti kalau tidak ada berarti tepuk tangan dulu dong untuk teman kita. Oke, terima kasih. Kelompok 1 Daud silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Nah, tadi ya kita mendengar bahwa dari mereka diskusi hasil mereka yang jawaban yang luar biasa sekali ya. Kita dengar semua. Sekarang kelompok Goliat. Silakan. Silakan Goliat kelompoknya. Diskusi. Iya, apa itu hasilnya? Silakan dibacakan. Iya. Ya, betul. Iya. Iya, yang nyari ya biar temannya dengar. Lanjutkan. Iya. Lanjut.
Iya, apa arti sombong? Iya. Terus? Apa yang kalian jelaskan? Ya. Ada memberi kesempatan teman bertanya? Bagaimana? Sudah simpulkan? Dah. Sudah dengar semua tadi jawabannya? Silakan duduk. Nah, dari kelompok Goliat tadi kita mendengar bahwa arti sombong itu adalah mereka mengatakan bahwa orang yang terlalu percaya diri, boleh dikatakan over, ya, sehingga dia menganggap orang lain remeh. Ya, gitu ya, yang dari kelompok siapa tadi? Kelompok Goliat. Sombong itu katanya terlalu over diri, terlalu percaya diri, terlalu over, terlalu berlebih, sehingga menganggap orang lain kurang dari dia, menganggap diri dia lebih dari yang lain. Iya, kita ambil dari tadi. Kemudian kelompok ketiga, ayo. Perwakilan aja ya. Oke, silakan. Raja Saul. Hari. Shalom, selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 Ya, yang nyaring ya. akan Musikan. pertanyaan. Seputar tokoh utama dalam mata kami telah sepakat tokoh utama dalam bacaan kita adalah Daud dan Goliat. Ada tokoh lainnya yaitu pasukan Goliat dan Raja Saul. Iya. Nomor 2. Apa Tokoh reaksi pendukung. Goliat ketika menang kalahkan Daud dan senjata yang Daud bawa? Ketika Goliat melihat perawakan Daud yang tersisa, Goliat meremehkan Daud dan menghinanya. Juga Daud membawa senjata sederhana yaitu umban dan batu. Terus. Nomor 3. Kenapa Daud menang Goliat? Uraikan dan kaitkan dengan tema pembelajaran. Iya. Karena Daud menghadapi Goliat dalam pengetahuan semesta alam yang merupakan sumber kekuatan manusia. Tepuk tangan dulu buat teman kita, Raja Saul. Oke, sangat jelas. Silakan duduk. Atau masih nomor 4? Ayo lanjut. Nomor 4. Apa arti sombong dalam kisah Iya. Daud? Kami mempunyai 3 jawaban, yaitu yang pertama, kepercayaan diri yang berlebih kepada kekuatan sendiri seperti Goliat, sangat yakin kepada kekuatan fisik dan keperkasaannya sebagai prajurit berjuang. Jawaban kedua, meremehkan lawan. Goliat menghina Daud dan menganggapnya tidak layak sebagai lawan karena perawakannya yang mudah dan senjatanya yang sederhana. Jawaban ketiga, menantang Allah Israel. Goliat tidak hanya menantang bangsa Israel, tetapi juga menantang Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Nomor 5. Apa yang kalian lakukan jika menghadapi kesulitan? Jelaskan setelah berdiskusi dengan teman sekelompok. Presentasikan di depan kelas. Berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, yang kita ambil dari perkalian Daud dan Goliat adalah jangan berkait dengan apa yang kita miliki. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Sangat jelas, silakan duduk. Ya, suaranya rantang, sangat jelas, jawabannya begitu detail, akurat, tersusun dengan rapi, bahwa kita banyak belajar dari tadi ya, cerita Daud dan Goliat itu seperti yang mereka sampaikan. Sombong itu adalah percaya diri yang terlalu berlebih karena dia mengandalkan fisiknya seperti dijelaskan di kelompok 3 tadi ya. Sangat jelas sekali. Dia mengandalkan fisiknya, pengalamannya, ototnya. Dia tidak lupa mengandalkan Tuhan dari Goliat sendiri ya. Sehingga dia meremehkan yang menurut Goliat yang fisiknya kecil, mungil, tidak berpengalaman, masih muda. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari pembelajaran kita tadi bahwa di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita meremehkan orang lain karena dilihat secara mata, fisik, dan lain sebagainya seperti Goliat. Tapi dalam diskusi atau dalam materi kita tadi dapat kita simpulkan 2 karakter yang berbeda, ya kan, sangat jelas sekali ya enggak? Karakter pertama apa coba?
Dari Daud, apa karakternya? Pemberani, oke. Terus apa lagi karakternya? Penuh percaya diri, yakin kepada Tuhan, berserah sepenuh kepada Tuhan, memiliki apa? Iman yang kuat, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga dia memiliki keberanian dan mampu mengalahkan Goliat. Sekarang karakter yang kedua dari Goliat apa saja? Sombong, apa lagi? Terlalu percaya diri, terus apa lagi? Iya, menganggap dirinya hebat. Nah, dari dua karakter ini berbeda. Yang kita ambil hikmahnya di dalam cerita pembahasan materi kita tadi. Jangan sombong, tetap andalkan Tuhan apapun yang terjadi. Karena sesuai dengan tema kita Allah sumber kekuatan, karena dia adalah sumber kekuatan kita. Jika kita bisa menolong orang lain, berarti itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan yang menyertai kita, seperti itu. Itu ya kesimpulannya. Jadi ada yang mau menyimpulkan dari materi tadi? Siapa? Kesimpulannya dari materi yang kita bahas, Goliat, Daud, saya. Oke, bagus sekali. Putri, apa Put? Kesimpulan yang kamu ambil dari materi? Betul sekali. Jonse, apa kita ambil kesimpulannya dari materi kita? Ayo. Iya, satu kata, percaya kepada Tuhan. Ellen? Iya, tinggalkan sifat seperti Goliat, lakukan seperti Daud. Luar biasa. Lanjut. Iya, begitu ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena sumber segala sumber itu Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, alam semesta semuanya, tetapi dia bertanggung jawab dengan catatan apa? Percaya sungguh-sungguh. Tidak cukup cuma percaya dari mulut, tapi kita bisa melakukan, merealisasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya mengasihi, berarti kita memberi kasih kepada orang lain, peduli dan saling seperti itu. Baiklah, kita akan refleksi dari sudah kita simpulkan, sudah kita diskusi, sudah kita bahas, kita refleksikan diri kita. Nih, apa yang kita lakukan ketika kita mendapat pertolongan dari Tuhan? Apa yang kita lakukan? Jonse dulu, apa Jonse? Yang kita lakukan ketika kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Misalnya kamu sakit lalu disembuhkan, pertolongan dari Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Oke, Ellen? Bersyukur. Iya, kamu yang di sana? Sasa? Iya, bersyukur ya. Saya? Iya, terus Putri? Iya, bersyukur. Jadi, jika kita mengalami pertolongan dari Tuhan, jangan itu anggap hanya dari kekuatan kita, tetapi itu semua dari Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kita bersyukur? Dengan apa kita bersyukur? Memuji Tuhan bisa, ya kan? Melakukan kehendak Tuhan lebih lagi. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Misalnya kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, berarti kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ke sekolah minggu yang rajin, belajar yang rajin, membaca Alkitab, ada waktu ambil doa sendiri, ya toh? Di kamar. Terus apalagi
Seperti itu, jangan hanya dengan ucapan kita bersyukur, tapi kita harus melakukannya dengan melakukan kehendak Tuhan. Banyak kehendak Tuhan. Perintah Tuhan ada 10 kan? Masih ingat perintah Tuhan ada 10? Salah satunya, hormatilah, siapa yang hafal? supaya lanjut umurku Di tanah yang diberi. diberikan Tuhan kepadamu. Nah, itu salah satu perintah Tuhan dari 10. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ditulis di mana? Kitab Bilangan pasal 12 ayat 20. Itu ayat hafalan kalian kan? Masih ingat? Nah, itu salah satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, berarti kita harus menghormati orang tua. Jika kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Contohnya tadi, perintah Tuhan tadi, hormatilah ayah dan ibu. Kita menghormati orang tua. Orang tua kita di rumah, ayah dan ibu. Orang tua kita di sekolah, bapak, ibu, guru. Dan orang yang lebih tua dari kita maupun kepada sesama. Kita harus menghormati, menghargai, saling peduli karena kita diajarkan untuk saling mengasihi. Ingat, jangan sombong, apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik? Dapat? Sudah ada, kita bisa ambil hikmahnya ya, sudah bisa semua ngambil hikmah dari cerita tadi. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada bisa? Ya, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kita nyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Suaranya, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama, saya pesankan kepada kalian, supaya hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam iman, saling mengasihi, percaya diri, jangan meremehkan orang lain, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Baik, hari ini selesai pelajaran kita dengan diakhiri doa, saya yang berdoa, nanti di akhirnya kita doa Bapa kami lagi ya. Baik, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah menyertai di dalam rangkaian pembelajaran kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami. Berkati juga anak-anak-Mu yang pada saat ini yang sudah belajar untuk pembelajaran selanjutnya. Berkati juga yang bertugas pada saat ini yang membantu hamba-Mu dalam pelajaran hari ini, biar semakin hari luar biasa lagi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau senantiasa menyertai kami. Dan berakhirnya pembelajaran kami pada saat ini, semuanya karena penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita naikkan doa kita Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di selanjutnya. Terima kasih.